Ya mungkin kemarin kurang power dan kurang stamina ya, jadi sekarang mungkin persiapannya lebih menyiapkan banyak lari, banyak nge-gym juga. Karena aku tahu ternyata kelemahanku adalah di power. Ya semoga nanti di pertandingan berikutnya gak ada tuh ya kelemahan power ya. Kita juga dari kemarin aku udah mulai lari-lari terus, emang udah menyiapkan lah untuk pertandingan berikutnya. El, restu orang tua gimana ya? Hah? Restu orang tua? Nanti habis ini pulang baru main. Belum izin. Apa? Belum, ayah bunda belum tahu. Kalau Sipa gimana ya? Sipa udah tahu belum? Kalau Ziva, Kok jadi bahas Sipa sih? Ya kan penting juga. udah tahu belum ya lari? Udah tahu. Kenapa lebih baik minta izin belakangan sebelum tanding atau gimana sih? Ini kan baru mau minta izin deh setelah ini. Lagi repot ngurusin nikahan Al ya. Izinnya nanti dulu. Itu dibahas lebar banget ya. Nicole pengen banget fight tanpa headguard nih. Kalau dari lo sendiri gimana? Pengen banget juga atau gimana mungkin? Kalau gue sih ngikut promotor aja ya, kalau pakai headguard ayo, nggak pakai headguard ayo, gue sih ayoan aja orangnya. Yang penting nggak takut sih. Sama tergantung apa namanya hadiahnya juga sih. Maksudnya kalau sabuknya tidak membolehkan pakai headguard ya ayo. Jadi kalau gue sih ngikut aja, nggak pakai ayo, pakai ayo. Yang penting diinfoin jauh-jauh hari karena itu akan berubah strategi kita juga, karena kita harus menyiapkan juga, berarti harus sering latihan dipukul. Yang penting diinfoin aja sih. Nicole juga kan pengen banget, kayaknya dari statement dia pengen banget bikin lo tidur nih. Nah, lo dari sendiri gimana mendengar itu? El? Itu kan statement dia dari pertandingan pertama juga ya. Jadi kayaknya tidak terlalu pengaruh sih. Sebelum pertandingan pertama dia bikin gue tidur, taunya nggak tidur juga tuh. Ya kita lihat nanti aja lah pertandingannya. Sebagai juara bertahan pasti ada pressure-nya nih. Kalau nanti akhirnya bakal tumbang akan siap nggak sih? Ya insya Allah enggak sih ya, tapi ya sebenarnya ini yang gue pikir rematch sih sebenarnya ajang pembuktian aja sih, karena gue merasa kayak banyak yang nggak terima gue kemarin menang gitu. Jadi kebetulan Nicole juga nantangin lagi, ya mungkin ini ajang pembuktian aja. Berarti kira-kira menurut lu bisa tumbangin Nicole di ronde berapa? Tergantung pakai headguard apa enggak. Pakai tadi kan gue nanya apakah pakai headguard apa enggak, tapi kan belum bisa dikonfirmasi juga. Karena itu akan mempengaruhi strategi juga. Kalau pakai headguard dia mainnya sabar, kalau nggak pakai headguard dia mainnya beda lagi. Itu tergantung apa nih rulesnya dan formatnya aja. Mungkin gue tambahin sedikit dari sisi promotor. Jawaban kita masih nggak jauh beda dari yang tadi. Abis ini kita rundikan kembali dengan HTI. Tapi tadi sebenarnya Al udah ada ngomongin sedikit juga, terus sebenarnya ada surprise yang bakal kita keluarin di press con kedua nanti. Jadi tetap tunggu aja pas nanti ada kabarnya dari kita. El, apa yang lu lakuin El kalau menang lagi El? Ada hajat kalau menang lagi ya? Apa ya? Nggak tahu sih. Ya nggak sampai mikir mau ngapain sih, lebih ke persiapan aja selama 2 bulan ini, karena memang yang ini waktu persiapannya lebih sedikit dibanding yang tahun lalu, jadi emang harus banyak latihan aja sih, lebih fokus ke latihan daripada nazar-nazar dan lain-lain. Tapi seberapa yakin lu bakalan tumbangin si Apa? Nicole? Seberapa yakin lu bakalan tumbangin si Nicole? Kalau menang mungkin 90%, tapi kalau KO ya 60-70 lah. Tapi tergantung format lagi kan kembali, apakah memakai atau tidak headguardnya. Tadi kan katanya baru mau minta izin sama orang tua. Kalau sama Shiva diizinin nggak? Dia pasrah ya. Dia nggak bisa nggak bisa menolak. Temenin latihan juga ya? Belum ya? Belum. Coach, buat coach, mungkin apa yang perlu ditambahkan dari El sendiri, mengingat pertandingan kemarin kan mungkin sempat kehabisan nafas kemarin kan pakai oksigen sendiri. Mungkin apa yang ditambah, apa yang perlu diubah lagi strategi? Ditambah saya sendiri kaget pertama latihan, ternyata dia cerita dia udah jogging dan sedikit memang nafasnya kuat lebih daripada yang Kemarin. mungkin karena susunya cocok kali. Jadi hidupnya udah bagus. Om aku udah jogging 5 kilo.
Jadi kalau buat nafas secara pribadi saya lihat bagus, tinggal awal pukulan sama fight IQ-nya. Jadi jangan terlalu emosional, terlalu meladenin dari awal-awal ronde, jadi akhirnya di ronde-ronde atas ada tantangan. Dan kita juga melihat tadi gitu game plan-nya ini berapa ronde, no headgun apa pakai headgun, apa aja sih. Kalau El sendiri ada perubahan yang diubah jelang pertandingan, mungkin mengurangi pekerjaan atau jam tidur sekarang dimajuin lebih cepat atau gimana El? Mengurangi pekerjaan mungkin enggak, tapi mungkin lebih ke disiplin tidur aja ya, karena aku biasanya sama Om Nestor tuh kalau latihan jam 10 pagi, jadi memang Om Nestor selalu ngingetin, kamu kalau mau latihan harus tidurnya cukup ya, kalau tidur nggak cukup mending nggak usah latihan karena nggak ngaruh ya. Kayak dari sekarang tuh udah mulai tidur cepat, jam 7 bangun, mulai ikut CFD lagi, lebih banyak latihan fisik aja sih, sama ya mendisiplinkan diri. Ya bagus juga sih, maksudnya dengan adanya pertandingan ini jadi aku melatih lebih disiplin hidup juga, bukan cuma untuk pertandingan tapi ya untuk akunya sendiri lebih baik juga. Berat badan gimana ya? Sempat bilang ada latihan tambahan dihantar sama ban gitu. Mungkin boleh dikasih tahu sih dihantar di bagian mana dan dikasih pola latihannya. Terakhir di datang bagian sini sempat biru ya, biru kanan kiri pakai bambu, pakai apa? Bola kasti. Nanti adalah videonya kita posting mungkin setelah tanding kali ya. Nanti Nicole juga ikut-ikutan pakai ban lagi ya. Alasannya apa El? Alasannya untuk ngehantam badan pakai Ya mungkin supaya lebih tahan pukul aja, karena pertandingan yang lalu aku nggak pernah sekalipun latihan dipukul pakai ban, dipukul pakai bambu, dipukul pakai bola kasti, tapi kali ini latihan sama Om Nelson udah mulai latihan dipukul ya. Jadi supaya nggak kaget kata Om Nelson kalau dipukul. kalau berat badan dikurangin nggak El? Nah kalau masalah berat badan yang sekarang ini aku sebenarnya lebih ideal sih. Kalau kemarin itu kan kita main 79, terus kebetulan pas press con pertama tuh beratku masih 86, 87 gitu. Aku harus perlu nurunin sekitar 6-7 kilo, tapi yang sekarang ini alhamdulillah main di berapa? Untuk matchnya El Rumi dan Jeffrey Nicole, mereka akan main di berat 81 dengan klasifikasi apa tadi? Cruiserweight. Nah sekarang beratku ini udah 81, 82, jadi secara berat badan lebih ideal dan bisa lebih apa ya. Kalau dulu tuh aku nggak bisa, dulu tuh nggak ada power sebenarnya ya karena nurunin berat badan dari 87 ke 81 ini, dan sekarang masih punya waktu 2 bulan dan beratnya udah in, lebih banyak bisa mengeksplor badan lah, bisa nge-gym, bisa naikin power. Karena kalau dulu emang fokusnya cuma untuk nurunin berat badan, akhirnya yang terjadi yang punya stamina, kurus tapi nggak ada power. Nah sekarang ini mungkin bisa lebih membangun powernya lah. Bedanya mungkin itu sama berat yang pertama pertandingan. Selain Nicole, ada seleb lain yang pengen tantang atau? Sejauh ini fokus di Nicole dulu aja sih, nggak ada yang lain. Mungkin ini kayaknya pertandingan terakhirku kali, nggak tahu deh, mungkin ya. Kenapa El? Karena kan melihat dari track record lu kan di boxing kan cukup bagus ya. Ya. Alasannya? Udah apa ya? Udah berumur lah, udah 25. Kemarin kan tadi umur 21, 22. 25 kayaknya udah ngapain sih boxing-boxingan, cuma karena kebetulan Nicole nantangin lagi jadi mau nih. Kalau nggak Nicole mungkin juga nggak males. Karena dia aku bilang ini ajang pembuktian aja untuk membuktikan ke seluruh penonton bahwa kemarin itu menangnya bukan karena wasit atau karena ada yang bilang acara keluarga lah, macam-macam lah ya. Ini ajang pembuktian, kalau gue pengen ngebuktiin kalau kemarin itu menang bukan karena itu, tapi memang karena teknik, karena strategi, karena persiapan yang lebih matang dan lain-lain. Seandainya menang ya, lo bakal persembahan kemenangan ini buat siapa? Buat siapa ya? Buat keluarga mungkin, yang mau buat diri sendiri sih. Karena kan keluarga belum minta izin, jadi gak enak juga kalau nggak persembahan buat keluarga kan. Sama lebih pembuktian ke diri sendiri aja sih kalau. Karena untuk terima kerjaan boxing ini bukan terima kerjaan kayak misalkan 2 bulan lagi tanding bulu tangkis ya. Itu kayaknya mudah kan, tapi kalau boxing ini kita memang nggak perlu persiapan yang matang dan perlu dedikasi yang tinggi. Kalau kita misalkan aku atau Nicole misalkan salah satunya tidak mendedikasikan tinggi, pasti akan jatuh, pasti akan kalah gitu. Jadi memang ini perlu persiapan yang tinggi, dedikasi yang tinggi,
Dan yang selalu gue bilang, gue respect sama Nicole udah mau untuk apa namanya, untuk tanding tinju, karena ini bukan pekerjaan yang mudah dan gak semua orang mau ditawarin pertandingan tinju ini. Dan Nicole mau untuk 2 kali itu sebuah apa ya, keren juga, respect dia mau begitu. Soal persiapan El, dari coach ada yang dibatasin nggak makanan gitu El? Atau minuman atau apa? Dari nutrisi, apa makanan yang nggak boleh atau apa? Nggak ada sih, nggak ada. Pokoknya dia selalu karena berat udah masuk, dia yang penting selalu tidur cukup. Kayak sebelum latihan tidur cukup ya. Itu makanya gue mulai mendisiplinkan diri, mulai bangun pagi, tidur lebih awal, dan banyak lari, lebih sehat aja sih jadinya. Barangkali. Jadi untuk tiket kita untuk sekarang udah mulai dibuka di presale pertama. Itu kita jual ada 3 kategori tiket. Ada tiket hook, tiket uppercut, dan juga tiket premium seating. Jadi berapa? Startnya dari 250.000. Jadi jangan lupa cepet-cepet aja, soalnya mengingat kejadian yang volume 1 itu cepet laris. Jadi cepet-cepet sekarang dibuka, dilihat aja tuh website Gorsel, langsung dibeli sekarang juga. Ada pesan buat Nicole. Tadi udah kayaknya, ya banyak-banyak latihan aja lah kalau emang pengen bikin KO. Jangan cuma ngomong doang, harus bener-bener banyak latihan. Dan ya berikan penonton yang terbaik lah, karena gue yakin Nicole sama gue sama-sama pengen memberikan yang terbaik dan membuktikan kepada seluruh orang gitu. El, boleh dong kasih satu kata yang ngedeskripsiin Nicole sebagai lawan? Respect aja sih. Ya, karena menurutku ini kita fight with respect sih. Kita nggak terlalu punya banyak masalah personal. Ini cuma 2 laki-laki yang ingin menunjukkan ingin menunjukkan ability-nya terhadap berantem tanpa ada embel-embel apapun ya. Ini hanya pembuktian aku sama Nicole aja sih. Makanya aku bilang ini selalu respect kepada Nicole.